Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitria dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah dijelaskan pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam kamus Oxford pada tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, di situ ia menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu materi mengenai pengenalan komputer, 2. Konsep jaringan komputer, 3. Microsoft Office Word, yang keempat itu mengenai Excel, dan yang terakhir itu mengenai Mendeley dan Turnitin. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama dulu mengenai pengenalan komputer. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Informasi adalah sekumpulan data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Komputer terdiri atas dua elemen. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras, seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, power supply, dan lain-lain. Yang kedua itu software atau perangkat lunak, yakni perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, misalnya operating system atau sistem operasi, program aplikasi, utility program, program language, atau bahasa pemrograman. Adapun firmware adalah pengguna atau orang yang menjalankan komputer, misalnya programmer, sistem analisis, administrator, dan operator. Dalam pemanfaatan komputer, dikenal istilah jaringan komputer yang bertujuan untuk membagi sumber daya komunikasi seperti email, instant message, chatting, dan lain-lain, akses informasi, atau web browsing. Seiring berjalannya waktu, manfaatan jaringan terus berkembang, misalnya pada bidang perdagangan dan pemasaran. Manusia bisa mengakses dan membeli atau menjual barang-barang tanpa harus ke pasar. Itu pula dalam dunia pekerjaan dan pendidikan yang dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Ini memungkinkan untuk dua atau lebih seseorang dapat mengomunikasikan sesuatu secara real time. Misalnya, antara pengajar dan murid dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertemu secara langsung, kapanpun dan dimanapun, selama perangkat terhubung ke jaringan. Pemanfaatan lain dari komputer adalah dengan adanya aplikasi Word dan Excel. Microsoft Office Word adalah salah satu komponen software atau aplikasi pengolah kata yang diluncurkan oleh perusahaan Microsoft dan digunakan untuk mengolah kata dalam kegiatan tulis-menulis. Tentu,
Para siswa dan mahasiswa tidak asing dengan aplikasi ini, sebab dalam pemenuhan tugas untuk memenuhi karya tulis, mereka umumnya menggunakan aplikasi ini. Microsoft Excel adalah aplikasi untuk otomatisasi manipulasi data dalam berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, manipulasi data, pembuatan tabel, grafik, hingga pengelolaan data. Makanya, tidak heran apabila kita memenuhi Excel digunakan dalam manajemen bisnis. Excel merupakan alat yang luar biasa kuat untuk mendapatkan pemahaman dari data yang sangat besar. Apapun komponen software yang lain untuk mendukung dalam pembuatan karya tulis adalah Mendeley dan Turnitin. Mendeley, sebuah program komputer yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Oleh karena itu, aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang kedua, Turnitin adalah salah satu komponen perangkat lunak yang digunakan untuk mengecek sebuah karya tulis apakah karya tulis tersebut murni pemikiran dari si penulis atau hasil copy-paste atau plagiarisme. Adapun cara untuk menghindari plagiarisme adalah dengan cara melakukan paraphrase pada karya tulis, yakni dengan mengubah struktur kata dari sebuah kutipan. Akan tetapi, kutipan tersebut masih memiliki makna yang sama dengan tulisan yang dikutip. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.